Oke guys, pada hari ini, pada hari Senin ya, Senin. Pokoknya baru habis mandi pagi, segar, ya, otak fresh, tidak mikir sana sini. Cuman dalam video kali ini, saya sedikit mau membahas yang dimana ada sedikit kegagalan terhadap kebijakan tim gugus terkait rapid test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lajaya Ladadi. Dan posisi saya sekarang di Maluku. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya sedikit mau jelaskan atau mau membahas atau mempertanyakan terhadap tim gugus soal rapid test. Begini kawan-kawan, menurut saya terkait biaya rapid test yang dianjurkan oleh tim gugus terhadap masyarakat, bahwa ketika mau berangkat atau mau bepergian lintas kota ke kota, provinsi ke provinsi, kita dianjurkan untuk membayar. Masyarakat Indonesia ya pada umumnya dianjurkan untuk membayar. Saya mewakili masyarakat seluruh Indonesia ingin mau sampaikan kepada tim gugus bahwa acuan atau regulasi mana yang diambil ini? Regulasi dari mana yang diambil ini? Maksud saya, karena setahu saya di dalam Undang-Undang Nomor 18 terkait COVID ini, Undang-Undang Perhubungannya terkait COVID Nomor 18 yang diubah dari 18 ke 41, itu tidak ada biaya bayar segala macam itu tadi. Yang dianjurkan dalam undang-undang itu tadi, atau dalam aturan itu tadi, peserta atau penumpang laut, darat, udara itu hanya diminta agar calon penumpang atau masyarakat yang bepergian harus menaati aturan, di mana di antaranya itu cuma apa? Ada beberapa saja, kalau tidak salah ya, yaitu penumpang dianjurkan untuk memakai masker, ya. Penumpang dianjurkan untuk sehat, ya, memiliki identitas yang jelas, yaitu KTP tadi, pakai masker, jaga jarak, itu yang diatur dalam undang-undang atau aturan perhubungan terkait COVID nomor 8 yang diubah ke 41. Jadi aturan yang dipakai oleh tim gugus hari ini agar penumpang wajib mengikuti rapid test dan itu bayar dan harus bayar. Ini acuannya diambil dari mana ini? Sedangkan di situ aturan perhubungan, aturan kesehatan sudah jelas di situ bahwa calon penumpang
hanya dianjurkan harus menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, apa ada beberapa lagi tuh. Tapi tidak dianjurkan untuk membayar itu biaya rapid test tadi. Ya, jadi saya minta mewakili masyarakat ya, mewakili masyarakat. Coba tim gugus apa namanya ya, bisa memberikan penjelasan terhadap masyarakat. Karena ibaratnya seperti apa namanya? Masyarakat sudah jatuh, terus tertimpa tangga pula. Padahal dalam waktu 4 bulan terakhir ini, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tetap di rumah. Yang jelas otomatis kalau tetap di rumah kan tidak kerja. Jadi masyarakat mendapat uang dari mana? Jangan seolah-olah rapid test ini dijadikan sebagai lahan bisnis. Itu pandangan masyarakat hari ini. Karena dalam aturan kementerian, aturan Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, tidak ada yang namanya biaya rapid test. Tim COVID, tim gugus itu dibentuk bukan untuk mengambil kebijakan. Karena hari ini kita mau kemana-mana, mau melakukan apa saja, harus kita berurusan dengan namanya tim gugus. Padahal tim gugus ini tugasnya apa coba? Padahal yang seharusnya punya hak dan kewajiban untuk mengambil kebijakan itu Menteri Perhubungan dan Menteri Kesehatan. Bukan tim gugus, bukan. Jadi saya mewakili masyarakat Indonesia meminta kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, tolonglah ya, jangan lagi masyarakat dibuat susah. Ada yang namanya bantuan BLT, itu yang kita dengar ya, karena memang pribadi saya tidak dapat, karena tidak semua juga yang dapat itu namanya bantuan BLT, baik itu BLT dinas sosial, BLT dana desa, banyak juga yang tidak dapat. Padahal wabah ini bukan saja segelintir masyarakat yang dapat, segelintir masyarakat yang mengalami, seluruh masyarakat Indonesia, baik itu pengusaha apa segala macam, baik itu masyarakat biasa, petani, nelayan, pokoknya semua lah ya. Wabah ini kita semua merasakan bersama, efeknya kita semua merasakan bersama. Tapi bantuan BLT-nya tadi itu dipilah-pilah, si A, si B, si D yang dapat, si C, si D, bla 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 tidak dapat. Padahal wabah ini semua kita dapat. Oke, kita kembali lagi ke tema sebelumnya terkait biaya rapid test tadi. Ini biaya rapid test tadi yang kita ketahui bersama kan dibeli pakai duit siapa coba? Pemerintah mengadakan
pembelanjaan yang namanya logistik terkait rapid test tadi atau logistik rapid test tadi itu dari siapa? Pakai duit siapa? Duit negara. Duit negara itu duit siapa? Duit rakyat kan? Tapi yang mirisnya ini dibeli pakai duit rakyat, digunakan untuk rakyat, rakyat disuruh bayar pula. Ini sama halnya kan tim gugus mengambil keuntungan dalam wabah ini. Biaya tiket baik itu laut, darat, terutama laut ya, kita mau berpergian antara kota aja itu paling besar itu biayanya 300.000, itu paling mahal. Lagi-lagi hari ini biaya rapid test lebih mahal daripada harga tiket. Baik kalau yang mau berpergian itu cuma sendiri, tapi bagaimana kalau yang berpergian itu satu keluarga, seandainya baik itu suami atau istrinya, suami istri, itu cukup nggak dengan biaya BLT yang tadi 600.000? Sedangkan yang kita dengar biaya rapid test itu bersekitar 550 atau 650.000. Berarti kan bantuan BLT, kalau kita mau kaitkan dengan BLT tadi, mana cukup? Ini kan konyol namanya kan? Baik kalau yang dapat BLT, tapi kalau yang tidak dapat BLT bagaimana? Yang kedua, yang seterusnya maksudnya, kita ngetek dulu bro, jangan terlalu serius ya. Yang ke berapa tadi? Oke, yang selanjutnya saja terkait rapid test tadi. Saya rasa tidak rasional dengan rapid test tadi, karena banyak yang mengeluh, yang kita lihat di video-video di YouTube, banyak yang mengeluh mereka sudah rapid test tapi tidak bisa berangkat, ya kan? Ini jaminan rapid test untuk COVID ini apa? Apakah dia sudah mendapatkan surat itu tes rapid test? Apakah bisa menjamin di dalam perjalanan itu dia tidak akan kena yang namanya virus corona tadi? Sedangkan jangka waktu yang dibuat itu untuk rapid test itu 7 hari. Setahu saya 7 hari. Saya kasih contoh begini. Saya pribadi nih mau berangkat ke Papua, ya, atau ke Sulawesi, itu kan jangka waktunya 1 hari, 24 jam, 24 jam ya, 1 hari ya. Jadi kalau tiba-tiba di atas kapal, saya ketemu sama yang namanya pasien COVID yang tidak terdeteksi ya, orang yang kenal corona umpamanya, otomatis kan corona yang tadi kita dengar ini kan, corona ini kan dia apa namanya terjangkit itu sangat cepat. Jadi otomatis saya akan dapat kena juga ya, kalau saya sudah dekatan atau komunikasi dengan pasien COVID di atas kapal. Ketika saya turun, besoknya saya turun, kan tidak menjamin bahwa saya ini sehat-sehat.
Iya kan? Pada jangka waktunya itu masih 1 minggu, masih 6 hari. Saya pulang ke rumah, berinteraksi lagi dengan keluarga, dengan teman-teman. Iya kan? Jadi untuk rapid test agak sedikit tidak rasional menurut saya, tidak efektif. Sebab ada juga yang pas besoknya mau berangkat hari ini di tes rapid testnya untuk mengambil surat rapid testnya. Oke, dia baik-baik saja nih. Tapi keesokan harinya dia mau berangkat dites dites ya, suhunya 38 derajat umpamanya. Otomatis kan dia tidak jadi berangkat lagi. Hangus lagi 650 untuk biaya rapid test. Tidak jadi berangkat, tiket juga hangus. Kasihan kan rakyat. Iya kan? Jadi kesimpulannya begini. Rapid test ini agak-agak sedikit tidak efektif. Ya. Aturan yang dibuat oleh tim COVID, tolonglah harus mengacu pada aturan perhubungan, Menteri Perhubungan dan Menteri Kesehatan. Itu harapannya kami, bahwa biaya rapid test itu digratiskan. Itu tidak ada yang namanya bayar-bayar. Itu sudah jelas, itu diatur dalam Undang-Undang Perhubungan dan Kesehatan. Poin per poin sudah dibahas di situ. Apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya calon penumpang. Iya kan? Jangan lagi membuat susah masyarakat. Ya. Jangan lagi membuat masyarakat susah. Mana 4 bulan terakhir ini masyarakat sudah tidak kerja. Itu yang harapannya kami sebagai masyarakat terhadap pemerintah dan tim COVID. Karena di matanya masyarakat hari ini, COVID itu sudah menjadi lahan bisnis. Oke, mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mungkin terima kasih.